Selamat siang Bu Kartika dan selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 kelas 64125 ingin membahas materi pertemuan 11 yang berjudul Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Perkenalkan, nama saya Billy Cynthia Sibudian dengan NIM 64232372. Perkenalkan, nama saya Maulana Nur Saryati dengan NIM 64232286. Perkenalkan, nama saya Dian Cahaya Agustin dengan NIM 64232420. Perkenalkan, nama saya Rimaria Papahan dengan NIM 64232247. Yang pertama itu adalah pengertian dari ilmu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu, knowledge, merujuk kepada kefahaman manusia terhadap sesuatu perkara, di mana ilmu merupakan kefahaman yang sistematik dan diusahakan secara sadar. Dengan ilmu kita dapat melakukan, membuat, menciptakan sesuatu yang membawa perbedaan yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dimengerti sebagai pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoretis. Sehingga ilmu pengetahuan sangat diperlukan bagi setiap manusia untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. D. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pilar ontologi atau ontologi. Pilar ontologi atau ontologi selalu menyangkut problematika tentang keberadaan. Yang pertama ada aspek kuantitas, yang kedua ada aspek kualitas, mutu, sifat. Yang kedua ada pilar epistemologi yang selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Yang ketiga ada pilar aksiologi yang selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. C. Prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Yang pertama, objektif, yaitu cara memandang masalah apa adanya. Dan yang kedua, rasional, yaitu menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Yang ketiga, logis, yaitu berpikir dengan menggunakan ajas, logika, runtut, konsisten, implikatif. Yang keempat, metodologis, yaitu selalu menggunakan cara dan metode ilmuwan yang pas dalam setiap berpikir dan bertindak. Yang kelima, sistematis. Setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain. D. Aspek penting ilmu pengetahuan. Yang pertama, aspek fenomenal, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk sebagian masyarakat. Ilmu pengetahuan menetapkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua, aspek struktural, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui dan terus dipertanyakan. Hubungan antara Pancasila dan perkembangan iptek. Indonesia memiliki kekayaan alam yang menakjubkan dan juga kaya akan suku bangsa, budaya, agama, bahasa, ras, dan etnis golongan. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengalaman Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. F. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu
dapat memacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. 3. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. 4. Setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan indigenisasi ilmu atau pempribumian ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia tentang kehidupan. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada di dalam titik nadi yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. 3. Perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Peran nilai-nilai dalam setiap Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. 3. Persatuan Indonesia mengkomplementasikan universal dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, mengimbangi dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan 3 keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunitatif. G. Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan IPTEK, yakni yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan rasa kehendak. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. 3. Sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan IPTEK. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. H. Perlunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. 2. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK
yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. 3. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.